Ya, teman-teman, hari ini tanggal 26. Seperti biasa kita akan update lagi emiten-emiten yang sudah masuk di kolom komentar. Adapun ini bukan ajakan menjual ataupun membeli, apalagi untuk merekomendasikan emiten yang saya sajikan ya. Tetapi ini adalah emiten-emiten atau saham-saham yang saya berhasil kumpulkan di kolom komentar. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang belum dibahas, mungkin belum saatnya saya jawab karena mungkin saya juga punya target tertentu ya. Biar ilmu yang saya kemukakan kepada teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon masukannya ya. Dan terima kasih yang telah memberikan komentar baik positif ataupun negatif. Dan yang sudah mengucapkan salam, saya jawab bahwa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan juga tercurah kepada kalian. Adapun emiten-emiten yang belum dibahas mungkin kalau saya lupa ya, karena saya adalah manusia biasa, tempat salah dan dosa. Baik teman-teman, langsung aja ya kita bahas. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau di kolom komentar sesuatu yang belum saya jawab, suatu saat akan saya jawab. Mungkin nanti akan ada waktunya aja ya yang belum saya kemukakan. Nanti yang belum dijawab untuk saham-sahamnya mungkin akan dibahas esok paginya ya. Mudah-mudahan saya diberikan waktu atau diluangkan waktu untuk bisa menyapa teman-teman di pagi hari ya. Baik teman-teman, IHSG kita ada masuk 15,5 triliun ya. Lumayan juga ya, transaksi turun sih 2 triliun ya. Dari biasanya sekarang kalau udah bertahan di 15, 17, mudah-mudahan bulan Oktober setelah pelantikan mungkin bisa nambah ke 18 atau 19 triliun ya, mudah-mudahan. Tapi ini kalau mau menghadapi tanggal-tanggal 4 hari lagi menuju tanggal muda ya. Ini wajar teman-teman kalau ada pembuangan dari Poren ya. Ini juga Poren kami udah banyak kalau ada pembuangan, selagi dia tidak keluar dari batasan. Ini saya garis deh di sini ya. Apa dia keluar dari batasan ini dan terus ada pembuangan, saya pikir sih hati-hati aja di saham LQ45 ya. Karena saham LQ45 adalah saham-saham yang menopang IHSG ya. Sama tambahannya mungkin saham-saham punyanya PP ya, terusnya brand itu sangat mendorong, kadang-kadang mendorong untuk IHSG ini ya. Baik teman, kita ada yang bertanya tentang PSAB. PSAB bagaimana updateannya? Kita lihat PSAB itu sebentar teman-teman ya. PSAB sedikit lagi mau mencapai targetnya waktu tanggal berapa ini? 12, cuman diturunin lagi ya. Nanti juga udah ngasih target, udah ngasih kode juga ya mau ke arah atas. Ini belum ke MA 200-nya. Kemungkinan sih kalau belum ke MA 200 masih aman ya. Ini yang saya kasih tanda agar jangan sampai turun ke harga berapa ini? 2035-an ya. Nah, ini juga saya kasih tanda juga deh. Mudah-mudahan tidak tembus ke malahan nggak ada. Area-area sini ada gap teman-teman ya. Di sini gap kecil pada saya suka khawatir ya. Khawatirnya kenapa? Karena kan kita terus jaga-jaga teman-teman. Nih lihat ya, ada gap kecil ya. Mungkin area sinilah gitu ya. Kurang lebih area situ lah. Nah, jadi teman-teman untuk PSAB ini tinggal nembus ini kan udah dikasih tahu nih ke 298 ya. Tembus aja bisa mencapai target selanjutnya ya. Kita lihat di sini deh. Sebenarnya PSAB ini mau ke arah berapa sih gitu ya. Ada di 329 untuk over value-nya ya. Kita lihat untuk 3 tahunan over value. Mudah-mudahan sih bisa menembus harga ATH-nya ya selama 3 tahun. Coba 5 tahun. 5 tahun masih di harga standarnya ya. Pernah menyentuh harga 347. Jadi mudah-mudahan sih untuk bulan ini atau enggak tahun inilah menyentuh harga ATH-nya ya. Ini kan ada di 306 berapa nih? 331 ya. Tapi ya jangan jauh-jauh lah, jangan kita berharap terlalu jauh. Minimal bisa nembus ke 330-nya aja ya. Ini soalnya selama 5 tahun ini paling tingginya itu cuman 349 ya. Jadi kalau ditargetkan ke angka 333 ya masih wajar lah gitu ya. Ya seperti itu teman-teman. Untuk hari ini bagaimana? Hari ini
terdeteksi si bandar lokal udah mulai ngambil ya, bisa ngambil bisa sisa gitu. Soalnya ini kan lagi jualan teman-teman ya, bisa ambil bisa sisa nih. Kita lihat untuk domestiknya ada si JP yang ngambil 2,4 miliar atau 87.000. Terus teman kita ada yang masuk, tapi di sini ada YJ. Ini mudah-mudahan si YJ bisa memaaf harga ya, minimal sampai ke targetnya dulu deh ya. Sebenarnya udah tercapai gitu teman-teman, kan hati-hati aja ya. Ya mudah-mudahan sih kalau kita berharap ada ke over value ya 300-an, 330-an ya. Soalnya kalau seharga wajar ya ini udah kemahalan gitu kan, kalau sampai ke 330, makanya 330 udah over value-nya aja udah jenuh beli gitu ya. Di sini udah terlihat jelas emang waktu di sinilah puncaknya itu dia mereka jualan, baik foreign ataupun lokal dia jualan. Mungkin ini untuk mempertahankan di sini ya. Nah, di sini teman-teman nanti kalau udah habis semua biasanya nih mau dilanjutnya bagaimana? Apakah mau dilanjut di harga di sini dijadikan sebagai acuan untuk beli lagi untuk menuju ke atas, atau ya udahlah kita buang aja lah. Nah, seperti itu ya. Apakah kita akan mudahan di sini atau kita ke bawahin kita pungut lagi, bisa jadi seperti itu ya. Jadi untuk foreign juga udah mulai jualan lagi teman-teman ya, sejak dia ngambil ternyata dia buangan lagi. Makanya hati-hati aja ya. Si YU coba YU juga YU jual beli ya, cuman masih YU beli 3.000 jual 300 aja, sisa doang nih. Jadi si YU sisa doang, si AK sama si BK yang jual yang signifikan banget. Ya sebenarnya teman-teman untuk PSAB udah hati-hati aja ya. Ini udah mereka juga udah jualan ya. Sebenarnya kalau kalian punya harga di bawah ya minimal jual dulu deh gitu kan. Kenapa? Kalau yang di bawah ya profit kan udah gede teman-teman. Jangan sampai kita istilahnya udah 115% ya udah lumayan kan, 100% aja teman-teman ya udah lumayan gitu ya kalau udah di bawah. Karena saya khawatir sih ini dia hanya menembus untuk over value-nya 330, tinggal 30 poin lagi. Berdasarkan harga wajar juga kalau udah 300 lebih ke sana itu udah istilahnya udah mahal kalau beli gitu. Jadi hati-hati aja PSAB ya. Oke teman-teman, untuk JBRA, katanya JBRA ini udah dibahas lama tapi masih downtrend. Oke, kita lihat salahnya saya tidak pakai tanggal waktu dibahas ya. Kemarin sempat dibahas juga ya. Ini sebenarnya targetnya ke sini teman-teman ya. Kita tulis target dulu deh ya, biar teman-teman nanti mungkin kenapa target di situ? Karena di situ ada si kepala merah ya. Ini jangan target pertama deh ini, target aja dulu ya. Tanggal 26 ya. 09/2024. Kenapa saya tarikan ke area itu? Karena di kepala merah kecil ya. Sebenarnya bukan di situ kepala merahnya teman-teman ya. Di sini ada dikit, coba lihat dulu deh. Ini rapih banget teman-teman ya. Jadi di sini rapih teman. Rapih. Nah, di sini ada nih, ada gap nih. Kalau digedein sih udah ada gap kelihatan ya. Nah, ini target selanjutnya ya. Ini rapih banget teman-teman ya. Rapih banget. Makanya sedang di sini doang nih kelihatan dari kepala merah ya. Sama mungkin nah ini teman seperti ini nih. Kita asumsikan gini, ini kan udah kejeblos lagi. Kemarin kan saya bilang hati-hati waktu area ada gap gitu ya, maka kejeblos lagi bagus teman-teman ya. Nah ini juga ada gap lagi teman-teman, artinya mau ke atas. Nah bila dia melewati, sekarang udah jadi kita jadikan ini sebagai resist ya. Bila mana dia menjebol ke 145, nah mungkin di sana akan terjadi pembalikan arah ya, akan kejadian sampai bisa nembus ke tanggal 26 ini ya. Untuk sementara saya informasikan teman-teman bahwa si bandar lokal lagi jualan kan waktu terakhir kita bahas. Terus si foreign udah mulai beli, teman-teman udah mulai beli kan, udah saya bilang di sini nih. Nah, udah mulai mahal dari sini teman-teman nih. Dari tanggal 30 udah mulai terus beli ya kalau si foreign. Nah, ini si bandar lokal udah lagi jual, jadi tinggal kemampuan si foreign aja untuk menahan sebuah harganya ya. Jadi teman-teman kalau yang nyangkut-nyangkut RS ini mungkin dia bisalah terselamatkan, cuman istilahnya jangan terlalu buang-buang barang ya. Cut loss, jangan terlalu banyak cut loss. Lebih baik tunggu aja dulu sampai dia di mana sih dia turunnya gitu ya. Kemungkinan sih kalau ke 141 bisalah berdasarkan candle ya. Ini juga si si foreign juga udah mulai mengut gitu kan. Nah, kita akan lihat berhentinya di mana sih ini gitu ya. Kita di sini lihat sini deh, JBRA ya. JBRA. Kita akan lihat
apakah JBRA punya support terbaiknya? Mudah-mudahan ada. Wush. Oh. Nah, saya lihat ini dia di Bunda Chat ya, biar ketahuan ya. Jadi dia dalam 5 tahun aja dia ada support terbaiknya itu di harga berapa nih? Wush, harga rendah banget sampai 40 ya. Ini kan 120 teman-teman. Ini downtrend terus teman-teman. Downtrend terus. Teman-teman lebih baik tunggu aja. Tunggu aja, jangan nambah barang lagi, jangan nambah muatan lagi. Tunggu saja. Karena ini belum ketahuan semenjak 5 tahun. Kita coba 10 tahun deh. 10 tahun aja tuh. Ini pasti di harga gocap ya, di harga gocapan. Tahun berapa ini? Kita cek lah langsung deh. Tahun 2020. Ini Covid nih. Ini Covid nih ya, ini Covid. Ini sebenarnya masih harga Covid. Terus si bed dan apornya kan tipis teman-teman ya. Ini harga Covid ya. Kalau ke balik lagi ke bawah, bisa jadi teman-teman bisa sampai ke level yang terbawahnya bisa jadi ya. Kita lihat deh, coba lihat Zebra itu sebenarnya secara net income-nya bagus ya. Apa kita akan hitung? Tunggu sebentar ya, kita refresh dulu. Refresh. Nah, teman-teman kita lihat di sini apakah kita akan hitung harga wajarnya ya. Maksudnya kalau secara PE rasio sih ini masih tinggi gitu ya harganya. Kita lihat berdasarkan nah, baik teman-teman, ini juga sebenarnya ini udah ninggalin gap ya. Kita akan tunggu aja teman-teman di mana sih dia ada titik baliknya ya. Cuma sebagai informasi aja bahwa si Foreign itu lagi akumulasi teman-teman ya. Terakhir aja dia masih akumulasi nih teman, lihat ya. Nih Foreign. Nah, cuma 79 biji kan. Karena bid dan opasnya tipis. Tipis banget ini Zebra itu, tipis. Kalau coba lihat di sini ya. Zebra. Kita ganti sininya Zebra. Ya, seperti teman-teman ini bisa kemungkinan bisa ke apa namanya? Ini kita akan hitung harga wajar berapa sih? Ya. Biar kita tahulah gitu ya. Biar teman-teman juga nanti memahami, oh kan bid dan opernya tipis kan? Tipis teman-teman bid dan opernya. Jadi teman-teman kalau bid dan oper tipis ya, kalau istilahnya bandara mau jualan ya dengan amat terpaksa dia terus aja ngelempar di kiri gitu kan. Di kiri, kanan nih ditekan aja gitu agak 10 kali lipat dari sini kan, sampai 20 kali lipat gitu kan, hampir 20 kali lipat untuk dan di opernya gitu, sengaja biar dia ya makan silakan aja gitu. Maka kalau ingin cepat kelar harusnya dimakan gitu kan, ini sengaja ditampung sih sama bandar Foreign gitu ya. Jadi untuk untuk Zebra ya harap bersabar aja teman-teman ya. Untuk hasilnya untuk Zebra itu ya harap bersabar teman-teman, karena kalau titik sebuah kesabaran itu adalah yang paling utama untuk sebuah trading ya. Itu titik paling utama teman-teman. Di sini juga tipis banget. Akan saya coba nanti untuk berapa sih harga wajarnya, karena di sini lumayan ya untuk kenaikan net income-nya udah lumayan ya semenjak dia istilahnya rugi terus gitu ya. Kita udah catat ya. Baik teman-teman, jadi untuk penurunannya bisa sampai bawah gitu, cuman hati-hati aja, jangan nambah muatan dulu ya sebelum ada konfirmasi. Walaupun Foreign udah ngambil, hati-hati ya, hati-hati, ini belum ada titik baliknya. Cuman untuk target kenaikannya sudah terlihat di sini ya, untuk kenaikannya tinggal tunggu aja titik baliknya di mana ya. Harap bersabar teman-teman ya. Baik, selanjutnya ada nasi. Nah, nasi sudah menjadi bubur. Kemarin teman kita bilangnya apa? Nasi 88 katanya. Tunggu sebentar ya. Zebra bagaimana? Zebra nasi ini teman-teman, nasi kemarin semenjak dia pembuangan ya. Ini kita cabut ya, untuk supportnya udah ketembus ya. Nah, kita akan kasih support lagi teman-teman di sini nih ya. Di si ekor hijau lagi. Sekarang ekor hijau udah ketemu, sekarang ada punya ekor hijau lagi nih. Ketembus atau tidak nanti kita lihat aja. Harusnya ini bukan support lagi, malah ini ada tanda dia mau ke arah bawah. Kalau dia udah tertembus lagi 78, kemungkinan dia akan menutup gapnya.
Nah, kalau ini PR, artinya PR harus ketembus. PR ketembus yang pertama, yang kedua di 50. Harus siap-siap teman-teman, nasi itu ke 50 harus siap-siap ya. Mudah-mudahan setelah 50 ada itulah namanya kebangkitan gitu kan. Soalnya sini juga pengalamannya ketika dia 50 dia cenderung ngebuang, tapi beberapa hari kemudian dia up setelah terlihat ada tanda-tanda dari smart money yang masuk. Ini smart money belum masuk teman-teman ya. Jadi saya targetkan untuk penurunannya 78. Kalau ada yang mau tambah muatan, tunggu dulu. MA10 masih di atas, MA20 masih di atas ya. MA200 apa lagi? Kita nunggu konfirmasi aja MA10-nya udah di bawah candle ya. Mudah-mudahan itu menjadi titik balik. Tapi ingat, ketika dia udah muncul yang namanya si candle bullish atau si malakama ini, dia akan ke arah sini lagi ya. Dia akan ke arah 79 lagi. Ingat harus itu ya. Jadi teman-teman, ketika ada kenaikan, ketika yang istilahnya mau swing, tunggu aja dulu ya. Tunggu aja dulu sampai si MA10-nya di bawah candle. Nah, ini juga udah mulai ada tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Si domestik udah mulai ngambil ya. Di sini saya lihat ada PD, ada YB ya. Ada EP, ada MG ya. Tapi yang paling banyak si PD sama si YB. Tapi PD dibagi dua teman-teman, ada PD, ada PD retail, ada PD yang suka dipakai way juga, sama si bandar juga suka pakai PD. Tapi YB kemungkinan dia sebagai bandar gitu ya, kemungkinan. Ya, untuk nasi teman-teman hati-hati aja ya. Ini si bandar lokal emang udah buangan, cuman per hari ini ya dia ada pengambilan dikit ya, dikit tapi lumayan. Foreign tidak melakukan aksi apa-apa setelah penjualan. Dia cenderung ke bawah juga gitu, lihat nih, si Foreign cenderung ngejual juga. Tuh kan ngejual juga. Jadi harap bersabar aja untuk nasi ya. Target sih udah kita canangkan ya ke sini ya. Jadi kalau yang mau area sini sabar aja, sabar. Kalian jangan terlalu banyak cut loss ya. Ya kemungkinan dia akan ke 50 ada ya, kemungkinan akan ke 50 ada. Tapi mudah-mudahan setelah dia ada candle bullish ini diangkat dulu deh gitu ya. Mudah-mudahan bisa menyentuh 108, kalau enggak ini sebenarnya candle ini juga sama nih. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah sini aja dulu lah, untuk memberikan kesan ada kenaikan, karena setiap ada penurunan pasti ada kenaikan. Mudah-mudahan penurunan setelah penurunan kenaikannya ke arah 100 aja gitu ya, mudah-mudahan. Tapi suatu saat dia akan ke candle seekor hijau ini ya. Ya teman-teman, hati-hati aja ya untuk nasi ya. ISEA ya, mudah-mudahan bisa kebahas semua ya. Harusnya sih dibatasin gitu ya. Tapi suka keenakan ngobrol. ISEA sekarang ada pungutan teman-teman dari lokal ya, lokal bandar Foreign belum ada pungutan ya. Sini ada si kakak teman-teman, si kakak PD bagus ya, Becky juga masuk, YB juga masuk. Nah teman kita udah mulai keluar ya per hari ini, ada udah 3000 yang udah saya jelaskan itu ya kemarin itu ya. Ini saya tanggal 25 3200, berarti kemarin ada pengambilan. Kayaknya tanggal 25 ada pengambilan nih teman kita nih. XC aja yang keluar ya, XC. Jadi kalau kita gabungkan XL udah 3200. Kita seminggu deh ada perkembangan nggak, ada pelemparan nggak. XL udah 9000 ya. Jadi seminggu ini teman kita udah mulai istilahnya udah mulai nggak sabaran ya. XC juga udah mulai nggak sabaran gitu ya. Ya mungkin mudah-mudahan sih secepatnya ya. Jadi teman-teman kalau yang udah punya sahamnya ya, udah punya sahamnya ya, sabar. Malahan saya bilang ini akan kemungkinan ke arah 383. Andaikan dia ke 83 dan diam, ingat ya, 83 diam terus dibuka di harga kemarin. Contohnya kalau enggak hari inilah gitu. Hari ini contohnya ke 83 nih. 83 hari 83, besok kalau buka di 83 lagi, berarti ada kemungkinan untuk titik baliknya di situ ya. Nah kalau dia istilahnya kalau si Asia ini, wah ini kagak kalot katos nih gitu kan teman-teman kita, dengan terpaksa mungkin dia akan menurunkan supportnya lagi, mungkin ke arah bawah lagi gitu kan. Tapi saya yakin si Asia ini akan di up kok gitu, minimal ya ke harga 183, kalau enggak mungkin di bawah harga IPO-nya ya. Kalau enggak ke harga IPO-nya deh. Saya pikir ke harga IPO itu sangat mungkin ya. Kalau enggak ke harga 279 mungkin untuk menutup gap-gapnya ini. Nanti teman-teman perhatikan, ketika kalian menemukan gap ini kan belum terjadi nih.
Rata-rata kan orang-orang sudah terjadi. Makanya nanti perhatikan tertutup atau tidak ya. Ingat ya, tertutup atau tidak, apakah 3 bulan dari sekarang atau enggak 4 bulan dari sekarang. Intinya ini tertutup atau tidak ya, atau harus ke bawah lagi. Karena ini teman-teman kita belum banyak yang dari 300.000 lot itu hanya baru sekitar 9 ribuan gitu kan, masih jauh gitu, jauh dari target si bandar lokal untuk ngambil barang-barang yang tercecer di retail. Ya, untuk isinya bersabar ya. Terus ada Humi. Humi ini yang saya harapkan itu turun ya. Turunnya itu sampai ke 53, cuman belum tersampaikan juga gitu. Ini udah di 59, pada tinggal berapa tik lagi gitu ya ke 53-nya itu. Padahal kayaknya punya rencana lain. Mudah-mudahan sih rencana yang seperti saya bilang itu, bahwa dia akan menjebloskan sedikit ke 53. Di situ pada panik untuk jualan. Nah, situlah mungkin si bandar lokal atau si Poren untuk ngambil lagi ya. Tapi di sini sejak sideway-nya Smart Money udah mungut teman-teman ya. Udah mungut nih. Cuman kadang-kadang si Smart Money suka kalah ini sama bandar Humi, karena bandar Humi sangat keren banget teman-teman ya. Bandar Humi saya akuin keren banget. Keren banget. Kerennya kenapa ya, walaupun Smart Money, karena nih Smart Money ya udah ngumpul, tiba-tiba cuma diangkat sekali doang langsung dibanting, bayangin aja. Itulah kehebatan dari bandar Humi. Makanya saya bilang ya ini mesti ada bandarnya. Saya tarikkan ke tanggal 20 bulan 8 aja ke arah selama 91-nya saya masih mungkin ke arah sana gitu. Masih punya keyakinan ke arah situ gitu ya. Kenapa dia ada garis di sini di 65-nya? Ini untuk menandakan bila dia tembus ini berarti akan mau ke atas. Di target bukan di sini teman-teman, target saya itu di sini ya. Nih, di kepala merah ini. Kita lihat per hari ini YJ udah mulai masuk, teman kita udah keluar, artinya MG juga udah masuk ya. Artinya seperti yang suka saya bilang, bahwa ketika retail keluar dan sudah memenuhi syarat untuk keluar, ini lebih cepatan di ini teman-teman, di Humi ya. 5 Humi udah 52.000 keluarnya. Terus XC udah 2,8.000, RF 33.000, CC udah 38.000. Beda dengan Asia itu sangat susah banget turunnya. Oh, ini kecenderungan akan lebih cepat lagi ya. Semakin cepat istilahnya retail cut loss atau menjual barangnya ke bandar, kemungkinan lebih cepat lagi dia akan ke atas seperti itu teman-teman ya. Jadi ini lagi dipungut sama bandar lokal ya. Per hari ini dia mungut ya teman-teman, si YJ ya. MG, EP, tapi yang paling banyak ada si YJ. Saya pikir si YJ, di sini itu YJ, YB, CC yang bagus tuh CC. Kalau CC udah mungut, kemungkinan akan luar biasa. Ini belum ada pungutan dari CC per hari ini ya. Oke teman-teman, Humi udah ya. DILD. Ini DILD ada yang nanyain, sudah siap serok? Teman-teman saya kan bilang, teman-teman kalau di DILD ini kalian mau swing jangka panjang atau tidak, atau hanya iseng-iseng gitu kan. Saya sarankan sih kalau yang jangka panjang, ketika kalian masih turun di harga turun, artinya teman-teman punya average tinggi contohnya. Ketika lagi turun, itu kesempatan teman-teman, tinggal ukur aja. Saya beli ketika 20% turun. Contohnya saya beli lagi ketika 20% turun. Nah, terus gitu kan. Ini kan untuk jangka panjang. Ini awalnya DLD itu ditanyakan untuk jangka panjang. Cuman kalau untuk swing lebih baik teman-teman tunggu dulu, lebih baik tunggu dulu ya. Ini udah target pertama, kita hapus aja target pertama ya, udah tercapai soalnya ya. Ini tinggal target kedua udah tercapai juga atau gimana nih? Target kedua udah tercapai, target pertama udah tercapai, target ketiga gimana nih target ketiga? Ini kan target ketiga nih. Nah, kita gantikan di sini, kita hapus dulu ini ya. Ini target yang ketiganya target keduanya kita hapus, sepakat ya. Nah, ini tinggal target keempat ini ya. Target keempat kok nggak ada. Nah, kita ganti dulu dari sini deh, biar agak. Target keempat. Target keempat sekarang tanggal berapa? Tanggal 26. Di situ ada si kepala merah teman-teman ya. Nah, udah saya tulis target ya. Nah, jadi teman-teman ya, kapan waktunya beli?
kalau pengen kalian istilahnya kena kan tidak ada support apa-apa teman-teman. Mungkin bisa lah di area 210 bisa. Kalau dikasih ke angka 202 atau enggak ke MA 200-nya nih teman. Ini kan MA 10 sudah tembus ya. Mungkin tunggu dulu di MA 200. Apakah si bandar lokal mungut lagi atau tidak. Sekarang itu lagi jualan teman-teman. Si bandar Siporen lagi jualan. Setelah ini jualan wajar ya. Dia emang harus menurunkan tensi dulu ya. Juga dia udah ngasih tanda nih ke 229-nya, tapi nggak saya kasih target ya ini. Kalau dia istilah ketembus lagi, kemudian ke target keempatnya udah ya. Nah ini sampai mana? Bila dia turun terus, berarti ini target yang akan datang setelah penurunan. Ingat ya, ketika dia turunnya lebih daripada MA10, MA20, terus MA200 ketembus semua, sampai ini yang saya tanda tanganin ini ketembus semua nih ya. Ya saya menargetkan penurunan ke 151. Andaikan ini berandai-andai dulu ya. Andaikan dia turun sampai ke 151, berarti si kepala merah ini adalah target selanjutnya setelah target ketiga tadi ya. Target ketiga tercapai, berarti target keempat tidak akan tercapai gitu ya. Tapi akan tetap kita tanggalkan di sini ya. Nanti mungkin setelah penurunan akan kita tulis di sini target ke jangan keempat, kebalik lagi ke 1 gitu kan. Balik lagi ke 1, cuman beda tanggal aja. Tunggu aja konfirmasi teman-teman, mudah-mudahan sih dia tembus ke angka 201 dulu ya. Biarkan di sini lagi koreksi dulu teman-teman. Kalau koreksinya tidak berkelanjutan, artinya ada pungutan lagi dari bandar lokal ataupun poren, kemungkinan dia akan naik ke atas ya. Dia udah kasih tanda mau ke atas, cuman saya pikir sih ini harusnya tanda yang si kepala merah ini tidak lepas dari MA10. Kalau ini udah lepas dari MA10, maka kita tunggu konfirmasi untuk lepas tidak dari MA20-nya ya. Andaikan dia tembus MA20 dan mantul di 201, ada kemungkinan dia akan ke atas lagi. Tapi tunggu konfirmasi dari bandar lokal ataupun poren. Bandar lokal masih ada di dalam teman-teman ya. Ada pembuangan cuma sedikit. Sepertinya tidak niat jualan banyak-banyak. Poren juga sama, belum ada niat untuk jualan banyak-banyak. Karena ini mungkin belum puncaknya ya. Ya, sebenarnya teman-teman ya, untuk daya ada ya. Jadi jangan teman-teman lihat dulu nanti ini kan ada pembuangan dulu nih. Kalau ada pembuangan berarti kan si bandar lokal ataupun si poren lagi jualan dulu, ada yang nerima. Gitu kan. Ada yang nerima gitu, makanya biarin aja dulu teman-teman ya. Teman kita sudah masuk, AA udah masuk, biarkan ini kan yang masuk bandar duitnya banyak. Kalau seperti kita kan duitnya terbatas ya. Jadi tunggu aja sampai konfirmasi ke 201 atau 202 lah, untuk apakah dia ada pantulan dari sini atau berhenti di area 200. Apabila tidak menembus mungkin sampai 205 dan ada pantulan, kemungkinan dia bisa menembus lagi ke area 230-nya dan menembus ke target keempatnya. Sebenarnya kan daya adek pengawalannya udah selesai sebenarnya ya. Saya itu sampai ke target ketiga sebenarnya ya. Cuman karena teman-teman saya juga melihat ini nih dan udah saya bikin garis juga, akan saya bikin target yang keempat. Oke teman-teman, seperti itu untuk daya adek. Jadi kalau yang istilah menyerok tunggu dulu deh teman-teman, tunggu dulu berdasarkan garis yang udah saya tentukan itu. Terus ada Tron. Nah ini Tron, kabar dari kita udah Golden Cross katanya ini, dari teman kita juga nih, bahwa si Tron itu udah Golden Cross. Dan dikabarkan udah mencapai target ya, udah capai targetnya. Tinggal ini target yang kedua ya teman-teman ya. Kita tulis dulu ya target yang kedua ya. Kita tulis target dulu ya. Ya teman-teman, udah target pertama udah tertembus, tinggal target kedua. Nah kita akan bercerita dulu nih teman-teman. Nih saya pindahkan dan saya tidak akan hapus, tapi saya akan pindahkan ke area sini. Kenapa? Secara teknikal dulu ya. Secara teknikal dia membuat gap. Apabila dia besok meninggalkan jejak si kepala merah dan turun sampai ke area 105, bagus, dia akan menutup gapnya. Dan kecenderungan oleh menutup gap mungkin ada tanda-tanda mau balik arah ke atas lagi, itu akan lebih baik lagi ya. Ingat ya, patokannya apa? Bila besok ada kepala merah ke bawah dan dia menutup gapnya, itu pertanda baik. Apalagi pullbacknya di area yang saya tandain di 103, 102 ya. Secara MA juga udah bagus, betul ya. MA 10-nya udah di atas MA 20. Cuman hati-hati juga di area 80-nya. Dia sudah meninggalkan jejak seekor hijau ya.
Saya pikir sih kalau ke arah target selanjutnya kan ke 255 ya, mudah-mudahan ke arah situ. Terus sekarang bagaimana posisi bandarnya? Bandar lokal sekarang lagi jualan. Nih, lihat teman-teman, jualan. Udah 3 hari ini jualan. Poren bagaimana? Poren juga sama jualan teman-teman ya. Nih, jualan juga ya. Jadi berhati-hatilah, dan apabila dia istilahnya seperti yang tadi saya bilang dan dia ada pungutan di 102-nya atau 103, itu akan lebih baik lagi ya. Oke, kita lihat Poren. Poren dibuang sama CC 12.000, ngambil AK 516. Berarti pungutannya sedikit, wajar ya kalau dia merah. Terus untuk domestik, kenapa istilahnya pembuangan tinggi banget nih, pembuangan teman, tinggi banget, lihat nih, tinggi banget ya. Si MB ngebuang untuk per hari ini itu aja terima sama si HD, PD, CC, KK, CP, XC, SQ, YJ, XL juga nerima ya. Cuma yang paling besar adalah si HD, yang mudah-mudahan bisa ada perlawanan lah si HD ya. Tapi cenderung si MG sih ngebuang barang gitu kan. Ya wajar lah dia ngebuang barang karena udah ngambil juga kan area tanggal 23-nya, cuma dia ngebuang terus jadi ini makan barang teman-teman, makan barang ya. Cuman tidak signifikan nih, yang makannya tidak signifikan. Harusnya ketika dia makan gitu ya, ininya lotnya besar, ininya juga minimal 2 kali lipat daripada si MG yang dimakan sama si HD. Ini kecenderung pengambilannya 20 ribuan, 3 broker ini 20 ribuan ya. Mudah-mudahan sih dia jualan dulu deh sampai ke target keduanya. Kalau enggak ya dia harus turun dulu ke bawah ya untuk menutup gapnya. Kita lihat untuk Tron, bagaimana sih kondisi Tron, apakah dia masih di bawah atau udah over value ya. Tron, kita lihat Tron. Kita hilangkan untuk zebra. Dia udah posisi under value teman-teman ya. Habis baru lepas dari under value-nya. Mudah-mudahan ini adalah pertanda dia mau ke up ya. Ya teman-teman, mudah-mudahan ini lagi di under value-nya. Jadi teman-teman sekarang itu lagi di under value-nya ya. Lagi murah lah gitu ya, walaupun dia udah ngangkat tapi lagi murah ya. Mana targetnya ke 252 bisa tercapai. Terus target yang kedua juga mudah-mudahan bisa tercapai. Cuman hati-hati aja, ini ada gapnya ya. Kalau dia contohnya naik terus, ada meninggal gap, berarti hati-hati ke bawah. Dan teman-teman kalau yang sudah mempunyai emitennya, tahun depan atau enggak beberapa bulan kemudian ketika dia di bawah, udah itu kesempatan teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Tron bagus ya. Cuman sayang aja bandar lokal sama bandar Porennya jualan ya. Nggak apa-apa, berarti ada bandar lain atau pihak lain yang makan barang-barang daripada market maker atau bandar si Tron ini ya. Terus ada PART nyangkut di 150. Kita barengkan dengan ini teman-teman ya. Ini sebenarnya buat trading juga enak teman-teman untuk Bunda Cat itu ya. Ya teman-teman, oh ini lagi murah, ini lagi mahal. Ini kayak Bunda Cat nih. Ini lagi mana? Lagi di harga tengah. Artinya ada kemungkinan ke bawah, ada kemungkinan ke atas, lagi bingung. Tapi secara secara cat bit ini ya lagi di posisi harga wajarnya. Gitu. Berdasarkan Bunda Cat saya tengah-tengah nih. Sebenarnya bukan harga wajar, harga tengahnya gitu ya. Jadi bagaimana? Ini tidak meninggalkan si kepala merah, hanya kepala merah di 165. Cuman di sini ada pungutan teman-teman, untuk patin ada pungutan. Dia nyangkut di 150 ya. 150. Beli di pucuk teman-teman. Beli di pucuk kemarin. Nggak apa-apa teman, nggak apa-apa. Ini kan ini adalah saham IPO ya. Kalau kalian istilahnya tahu saham IPO ya, suatu saat dia itu akan menyentuh ke 165-nya. Kalau teman-teman istilahnya beli di pucuk, ya gua saya bilang gitu kan, udah jadikan pengalaman aja. Apakah akan ke atas lagi? Mudah-mudahan bisa ke atas lagi, soalnya di sini 165-nya udah ada ya. Di 165, kalau 150 sih masih bisa lah gitu. Ya teman-teman bener beli di pucuk ya, karena naik. Nah, ini saya bilang teman-teman hati-hati ketika dia naik. Lihat sejarahnya di sini. Lihat sejarahnya ya. Ketika dia naik, dia tidak dinaikkan selanjutnya kan. Nah, seperti itulah sejarah gitu. Makanya kita butuh nama-nama sejarah. Yang saya pikirkan teman-teman, part itu lihat di sini udah ada tanda dia mau ke arah 114, dia mau ke arah ini kan harga IPO-nya 104 ya. 105 lah harga IPO-nya. Tapi tanda-tanda mau ke bawahnya ada teman-teman ya. Ini udah kasih tahu dia.
Dia mau ke arah sini gitu ya. Ya mudah-mudahan sih ini bisa satu punya sih kesempatan satu candle lagi. Kalau berdasarkan teori itu harusnya tiga candle merah ke bawah biasanya suka uptrend. Tiga candle ke bawah harus up. Tapi sekarang mungkin metode mereka udah berubah ya. Kadang-kadang satu candle, kadang-kadang dua candle gitu ya. Terus EMA 10-nya juga emang udah masih di bawah candle, cuman udah keluar dari jalur uptrendnya ini. Ini baru mau, ini kan kedorong sama yang hijau ini nih. Ini sekarang lagi, jadi belum uptrend sebenarnya ini ya. Belum mendekati banget, cuman emang bandar memang bebas ya, bandar bebas. Tapi ingat teman-teman, ini dari bandar lokal dia udah akumulasi dari tanggal 23. Jadi kemungkinan sih 150 lah, bisa lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa ya. Malah saya targetnya ke 165. Tinggal sabarnya aja ketika teman-teman diuji dengan ini, anggap aja ujian gitu ya. Penurunan yang sangat signifikan gitu. Maka gunakanlah strategi average. Strategi average itu seperti apa? Yang saya sarankan itu pakailah average dengan RDN baru. Jadi kalian punya harga di 150, nanti bila dia turun ke 114 kalian punya di harga 114. Kalau dia turun lagi ke 100 atau ke 90, kalian hajar lagi di situ ke 90. Jadi kalian udah punya 3 RDN. Jadi bukan hanya di satu RDN aja tapi 3 RDN, itu akan lebih baik ya. Saya pikir sih kalau bandarnya efek sih sangat memungkinkan untuk di up ke atas ya. Ini juga baru berapa persen sih? Baru 58%. Ada kemungkinan teman-teman ya. Maka saya bilang ke 165 mungkin si kepala merah ini bisa ketemu lah ya. Saya tidak menjatahkan ke 167 atau enggak ke 171, tapi saya menjatahkan aja ke 165. Jadi kan untuk teman-teman ya, untuk teman-teman tunggu dulu aja teman-teman dia sampai ini betul di bawah, cuman ini tarikannya udah tarikan tinggi banget teman. Saya selalu menghindari ketika emiten yang udah naik sampai arah begini ya. Saya lebih baik tunggu aja. Dan kalau dia pun naik ke atas, saya akan biarkan dan saya tidak akan pedulikan lagi. Nanti ketika di bawah baru saya berpikir ini udah pernah 30%, 40%. Nah, baru saya ngambil di bawah gitu. Itu juga butuh kesabaran juga gitu kan. Di sini ada teman kita yang dari tanggal 23 sih emang sih ada poren, si bandar udah ngambil, cuman yang kebanyakan poren yang mungkin mau menurunkan penumpangnya dulu deh gitu ya. Ini YU ada kakak ada bagus teman-teman, YU sama kakak bagus ya untuk poren. Terus si EP juga udah ngambil lagi. Walaupun sedikit, cuman ini teman-teman kita emang jangan sampai FOMO teman-teman ya. Kalaupun istilah teman-teman mau ngambil seperti ini, harusnya teman-teman scalping. Saya pernah ngomong deh ini. Saya bilang kalau udah naik begini udah scalping. Apa itu scalping? Syaratnya cuma satu, keluar di hari itu. Mau rugi mau untung keluar. Udah scalping aja. 1 atau 2 tik untung keluar, 1 2 tik untung keluar. Jangan masuk lagi kalau ada kesempatan atau kalau yang udah sering baru masuk lagi gitu. Oh ini bagus nih, masuk lagi seperti itu scalping. Tapi ingat, ketika kalian scalping hari ini masuk, hari ini harus keluar, itu syaratnya. Kalau mau swing ingat di bawah ya, di bawah. Dan bagi yang baru masuk di bursa, lebih baik hindari saham-saham yang baru IPO. Lebih baik saya bilang kan belilah LK45 belilah LQ45 walaupun 1 lot untuk bahan pembelajaran. Tapi kalau udah siap kalian rugi, saya mau belajar, rugi untuk belajar ya. Oke, saya akan rugi sekian rupiah. Saya akan berusaha untuk membeli saham-saham yang di bawah 100. Tapi kan udah siap, saya akan rugi. Contohnya modal kalian itu buat 100 lot, 200 lot. Saya bikin rugi 50 lot. Nah, mungkin kalian bisa belajar di situ ya. Nah, maka kepada teman-teman saya menyarankan ketika baru masuk di bursa, masuk ke LQ45, walaupun nyangkut pasti kejemput. Ingat ya, walaupun nyangkut pasti kejemput kalau LQ45 itu ya. Cuma tinggal waktu aja. Selanjutnya ada BIIF Estika Tata Tiara. Ada berita, kalau nggak salah ada berita deh ini ya. Ada berita teman-teman nih, keluar berita bonus. Ada bonus per hari ini bonus ya. Ya 26 hari ini ya bonus ya 500 berbanding 11. Dapat bonus, cuma kadang-kadang saya waktu dapat bonus saham di apa ya? KKGI sampai sekarang cuma berapa lot, bukan berapa lot, malahan cuma berapa lembar saham gitu. Sampai sekarang ya masih ada aja gitu.
Itulah soalnya nggak bisa dibuang, nggak bisa dijual gitu. Makanya biarin aja lah, pertanda bahwa kita pernah beli lah gitu. Nanti suatu saat kalau di kakak gayut itu, kakak gayut saya kasihin buat teman-teman ya. Kakak gayut itu kalau harga 350, cicil aja di situ ya. Kalau kalian pingin 50 poin udah di 350, ke 400 ke 4,5 itu masih bisa teman-teman ya. Kadang-kadang berulang, tiap tahun berulang teman-teman. Saya itu pernah pertama kali beli nyangkut di harga 600 KKGI itu ya. Saya biarkan karena saya bilang fundamentanya baik kok, dia juga bagi dividen gitu kan. Dan pada akhirnya saya turun ke jeblos sampai berapa persen tuh, so dalam juga sampai 20%. Karena saya berpikirnya saya tidak akan melepas saham ini gitu. Kenapa? Alasan udah bagi dividen. Waktu itu cuma bagi dividen doang. Tapi setelah saya pelajari, kejemput lagi, saya coba belilah di 500, harga 500. Masih kejemput juga dan cuan lebih gede lagi. Saya belilah di harga 400, masih kejemput juga dan cuan. Nah, nanti teman-teman ketika harga 350 atau enggak 330, 320 lah. Coba kalian cicil di situ. Karena dia cenderung ngebuangnya lama, teman-teman, bisa sampai 6 sampai 7 bulan ngebuangnya itu. Ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk BIP bagaimana? Jadi ngobrol ke BIP. BIP itu sekarang lagi dibuang sama bandar ya. Nih lihat, pekat banget dibuang sama bandar, pekat banget. Terus kenapa bisa ngebuang? Ada yang nampung. Kalau nggak ada yang nampung, ngapain dibuang? Nggak ada yang punya duit. Retail nampung seperti ini banyak karena beranggapan sudah jatuh nih gitu kan, sudah jatuh nih, maka pada nangkaplah pigolok jatuh gitu kan. Akhirnya jatuh karena beranggapan poren si bandar itu ada yang nampung ya, dilempar aja sama dia, dilempar gitu kan. Terus sekarang yang nampung siapa dari tanggal 17 ya. CC, XC, KK, PD ya, ada yang nampung itu. Teman-temannya banyak kan Rita yang nampung. Cuman di sini terlihat ada si kakak ya, yang nampung si kakak ya. Si LG sama si AG cuma sedikit ya. Yang ngebuang si CP sampai 174.000 lot ya. Atau setara dengan 3 miliar ya. Jadi ini si CP ngebuang. Terus bagaimana menurut saya tunggu aja dulu teman-teman sampai dia benar-benar udah saya gariskan kan di hari ini. Ini kan udah saya gariskan kan. Bila dia jebol 140, kemungkinan ya dia akan melanjutkan penurunan lagi. Yang mudah-mudahan ditahan di sini, mudah-mudahan sideways di sini gitu kan. Karena udah satu kali dua kali dia sideways di angka sekarang 141, 142 ya. Berarti kan teman-teman kalau ini sebagai support terkuatnya kalau tidak jatuh. Ingat ya, kalau tidak jatuh. Waktu saya bilang juga di sini kan ini harus hati-hati ada gap ya. Cuman kabar baiknya apa? Kabar baiknya teman-teman sudah lihat di sini si kepala merah. Di sini juga ada si kepala merah. Kok kagak sesuai si kepala merahnya sih? Pindahin dulu deh. Nah, jadi kabar baik seperti teman-teman, di sini ada si kepala merah, di sini ada si kepala merah, di sini si kepala merah. Ya. Ini tanda dia mau ke arah sini. Tinggal tunggu aja kapan dia ada pungutan lagi. Tapi poren udah masuk. Nah, itu kabar gembiranya, poren masuk. Oke, poren masuk dari sini teman-teman. Cuman dia tidak terlalu signifikan masuknya. Hanya masuk berapa lot gitu ya. Kita lihat poren siapa yang ngumpul. Cece, bus, katakan Cece. Coba sedikit, mungkin Cece yang ngumpulin dikit-dikit. Dia juga tidak tahu turunnya sampai ke berapa. Hanya bandar aja yang mampu memberikan ini sampai kapan gitu kan. Saya tahan di sini aja. Ternyata betul ke situ ya, karena saya melihat di sini ada gap gitu aja, karena ada gap aja teman-teman sama si ekor si ekor merah gitu ya. Di sini ada enggak tahanan? Nah, di sini juga teman-teman lihatnya. Ini adalah seekor si malakama teman-teman. Yang pertama di 120. Di sini juga ada seekor si malakama di 125. Mudah-mudahan tidak ada ke situ. Coba di sini lihat. Di sini ada gap. Nih lihat nih. Tuh, teman-teman. Biasanya ini ke 93. Nah, di sini apakah akan ke sini lagi, teman-teman? Bisa jadi, teman-teman, ke 67. Di sini ada si kepala itu ya. Jadi banyak teman-teman, supportnya banyak. Tinggal mereka itu mengatur waktunya mau di harga berapa gitu ya. Makanya kita akan tunggu si MA10-nya ini. Si MA10-nya ini mampu enggak untuk
berada eh, di bawah candle gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau kenaikannya udah kita apa namanya, udah kita tandain ya ke arah sini ya kenaikannya. Tinggal penurunan aja kapan. Tandanya apa? Tandanya udah si MA10 aja di bawah, terus si bandar lokal udah mulai akumulasi, si polen udah akumulasi. Ada lagi tanda nih dari sini nih. Dia cenderung suka ditaikin juga setelah ada smart money masuk ya. Untuk pip seperti itu teman-teman ya. Terus ada INPC, INPC ya. INPC INPC udah lama nggak dibahas kan ya. Ini targetnya udah terpenuhi, jadi kita akan hapus ya. INPC sekarang lagi dibuang teman-teman sama bandar lokal ataupun poren ya. Lihat di sini ya, dia cenderung ke bawah, tapi dia ngebuangnya di area atas teman-teman ya. Nah, tinggal tunggu aja apakah dia bisa tembus di area ini nih 67-nya ya. 67 kan sini ada si ekor merah ya. Bila dia bisa tembus area ini dan jatuh ke dalam, kemudian dia akan menurut penurunan. Kemudian dia akan turun dulu gitu ya. Ke arah mana turunnya? Bisa jadi ke area ini nih. Ini ada seekor di 54 ya. Tapi mudah-mudahan tidak ke arah situ ya. Mudah-mudahan ke arah situ, tidak ke arah situ. Nah, ini tunggu aja teman-teman. Dia ada pembalikan arah yang mudah-mudahan dari 67-nya inilah dia akan pembalikan arahnya ya. Karena saya pikir sih untuk ke arah 83-nya bisa lah gitu ya. Kita akan tulis di sini target selanjutnya deh. Biar kita semangat teman-teman. Target 2 ya. Target 2 tanggal 26. Kenapa saya kasih tahun? Siapa tahu kejemputnya tahun 2025 gitu kan. Ya sebenarnya jadi si bandar lokal sekarang cenderung dia jualan ya teman-teman. Terus si polen juga jualan. Si polen tuh lihat di sini 0 ya. 0, biarin aja kalau 0. Kita lihat untuk tanggal sekarang aja ya, untuk update-nya ya. Domestik kita lihat ada si EP yang ngebuang GR, YP, MG, PIJ. Bagus juga ini yang nampungnya teman-teman. Ini yang nampungnya teman-teman bagus-bagus ya. Jangan-jangan dia si ini bintang nomornya tipis nih. Normal nggak? Soalnya pengambilannya kok tapi normal, bagus teman-teman. Tadi bintang nomornya bagus. Cenderung biasa lah gitu ya, setahanan 1000 ya. Ini kode banget 88 ini. Ini kode apa ini 88? Ini teman-teman perhatikan aja kode-kode yang seperti ini ya, kadang-kadang ini membantu teman-teman juga ya. Kode-kode seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk INPC target target pertamanya udah terpenuhi, tinggal target keduanya ya. Target keduanya. Terus bagaimana selanjutnya? Tunggu aja teman-teman. Ini si bandar lokal kan masih jualan teman-teman ya. Mudah-mudahan si bandar lokal sih dia bisa mengut lagi ya. Ini udah turun banget teman-teman, baik polen ataupun bandar lokal. Ini kenapa ditaikin nih teman-teman ya? Ternyata mereka itu bagian daripada di luar dari bandar lokal untuk INPC ya. Bisa jadi si GR, si MG gitu kan. Si MG sih udah mulai masuk lagi nih. Mudah-mudahan sih bisa mungut dah gitu dari barang lokal itu, dari bandar lokal untuk bisa ke atas ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, dia kalau udah ini sebenarnya ini udah tangga aja udah bagus ya teman-teman ya. Andai kan dia besok ke 67 lagi sedikit, jadi nggak usah masalah asalkan jangan jebol. Kalau jebol ke MA 200 apalagi ya wassalam, dia akan ke bawah. Cuma kadang-kadang ngeprank dikit, makanya kalau lihat turun dikit biarin dulu teman-teman ya, biar seperti takut seperti ini nih. Ngeprank aja, ternyata dia buka atas ya. Oke teman-teman, untuk NPC jadi lagi dibuang bandar lokal sama poren ya. Mudah-mudahan ada tarikan mungkin dari bandar lokal ataupun poren. Satu lagi Inco. Inco baru kemarin dibahas. Teman kita beli di harga 4.000. Katanya kalau beli di 4.000 terus turun ke 4.000 katos jangan. Teman-teman ini kan LQ45. Teman-teman ini udah di bawah banget. Nih chat nih. Jadi teman-teman kayak Inco, Inco
Kita lihat Inco. Nih teman-teman, Inco itu lagi di bawah teman-teman. Jadi kalau kalian di 4000 cut loss sayang. Orang supportnya aja di 3600 cuma 400 gitu kan. Targetnya bisa ke harga 4300. Walau saya tertingginya bisa ke harga tertinggi di sini nih. Di 5400 sama di harga 5000-an. Anggap aja 5000 gitu ya. Atau kalian mau ngikutin ke 4500 gitu kan. Di sini kan ada gap nih, bisa jadi. Atau enggak target pertama di 4200. Saya pikir ke arah sana bisa teman. Apa alasannya saya? Jadi kalau teman-teman kalau punya Inco jangan cut loss, turun ke bawah aja. Saya bilang sampai ke level sini nih. Ini kalau punya duit tambah muatan aja 3700. LQ45 ini bro. LQ45 itu walaupun nyangkut pasti kejemput ya. Contohnya kalian nyangkut di sini nih, kejemput nggak? Kejemput. Saya juga di 5600 nih target keduanya itu. Ini target pertama. Ini target kedua. Ini bukan target ketiga sebenarnya ya. Harusnya kan sini target kedua di sini ya. Enggak. Saya bilang ini saya mempercayakan diri kepada si gap ini harus ketembus. Kita percayanya kenapa? Ini si bandar lokal akumulasi. Udah berapa? Udah seminggu. Poren akumulasi sejak nih. Ini si bandar lokal poren itu akumulasi sejak tanggal 30 Agustus. Coba deh kalian lihat si Inco tuh yang udah saya bahas tanggal 25 ya. Coba lihat deh videonya. Ini si Inco ini udah diambil sama poren sama bandar lokal dan dia cenderung bagus. Bagusnya kenapa? Antara candle terus technical analisisnya MA-nya juga udah bagus, udah di bawah candle. Terus si garis-garis si bandar lokal sama si porennya menyatu sama candle-candle. Itu pertanda luar biasa. Harusnya ini teman-teman kalau punya duit contohnya apalagi kalau yang punya duit di bawah ya udah ya buat masih untung gitu ini namanya. Jangan ke atas teman-teman ya untuk Inco ya. Alasannya kenapa jangan ke atas? Bandar lokal udah mungut teman-teman. Poren juga udah mungut. Malahan mungutnya dari semenjak dia jualan nanti udah mungutnya gitu dari mulai dia udah jualan habis ya sekarang kosong gitu, sudah kosong dia mungut lagi gitu ya, seperti teman-teman. Jadi untuk Inco aman, targetnya 4200 sama 4500 atau enggak paling tingginya 5600. Ya jadi teman-teman jangan ke 5600, di 5000 aja gitu ya, atau enggak 5500, 5100 gitu mungkin itu bisa ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja udah kepanjangan. Nanti ada yang harus kita bahas itu ada Goto sama saya punya PR Zebra ya untuk LQ45 kan cenderung bagus teman-teman situ ya. Oke teman-teman, selamat bertrading untuk hari esok dan selamat beristirahat ya. Kalian udah kepanjangan, kadang-kadang uploadnya suka agak lama ya. Oke teman-teman, ciao ya.